Cek, cek, cek. Baik Kak, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Ini pertemuan kita di malam hari nggih, Kak. Kemarin hasil polling nggih, kita setujui bersama kita memilih pukul jam 8 ini. Mungkin saking banyaknya kegiatan nggih, Kak. Ini sambil menunggu peserta yang belum masuk nggih. Mulai saja nggih, Kak. Mungkin saya akan tunjuk nggih, Kak, untuk memimpin doa terlebih dahulu. Doa Fajar, silakan Kak untuk doa pertemuan tetap maya kelima kali ini. Doa Fajar saya persilakan untuk mendoa. Mas. Ya, sorry itu. Aktivitas pada malam hari ini doa dari lancaran serta ilmu yang bermanfaat. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Kak Fajar yang sudah mendoa tetap maya kita malam hari ini. Kak Minto izin bisa di mute dulu. Oh iya Kak. Ya, kita mulai saja Gih, Kak. Pertemuan kita malam hari ini cuma 1 JP ya Kak, 45 menit. Kita lebih 7 menit Gih, jam 8 lebih 7 menit. Kita izin share screen Gih, Kak. Oke, kita masuk ke modul 1.1 nggih, Kakak. Refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK nggih. Kata Maya 3, kuatkan pemahaman 2. Ini kita kesepakatan bersama nggih, Kakak. Yang pertama kita menyalakan kamera, kemudian yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, kemudian kita menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat ya, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ini tujuan kita, tujuan luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Dan capaian akhir pelatihan di modul kita malam hari ini, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kemudian tujuan ini capaian pembelajaran khusus dari modul setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, serta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Ini kita masuk di kakak. Halo kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi nanti kita akan melakukan refleksi enggak dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.3 sebelum besok di tanggal 7 nih, hari Senin kita masuk ke modul 1.4 yang kaitannya dengan isu-isu sosial gitu, terkait dengan eksklusivitas, kemudian ada gender di situ, dan tadi saya juga sudah ada beberapa gitu, yang sudah mengerjakan tugas atau kuis modul 1.4.
Ini agenda kita malam hari ini nggih, Kak. Pertama analisis tulisan refleksi, kemudian berbagi hasil analisis. Kita masuk ke analisis tulisan refleksi, Kak. Nah, ini nanti ada 6 pertanyaan nggih terkait dengan refleksi. Ini nanti kita menggunakan 6 pertanyaan pemantik nggih, Kak. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Yang kedua, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apalagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Dan pertanyaan pemantik yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Nah, ini nanti kakak bisa menuliskannya nggih di Jamboard atau Figma nggih. Cuma ini kalau Figma itu terlalu ini Kak, apa banyak menunya Kak. Jadi nanti saya akan share melalui Google Doc nggih. Izin nggih untuk membagikan link. Bisa langsung ditulis di link yang saya bagikan nggih, Kak. Di situ ada Google Doc berupa Word nggih, bisa diisi di apa yang saya share Kak. Jadi untuk pertemuan tatap maya malam hari ini kita melakukan refleksi nggih, Kak. Ini ada 6 pertanyaan pemantik dari refleksi framework GIPS nggih. Ada 6 tahapan atau pertanyaan pemantik dari modul 1.1 dengan sampai dengan modul 1.3.
Jadi ini menggunakan refleksi model framework GIP nih. Kakak ada 6 tahapan nih. Yang pertama ini terkait dengan deskripsi, di mana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Yang kedua ini berkaitan dengan perasaan, yang kemarin kita sudah pelajari bersama. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Dan tahapan yang ketiga ini masuk dalam tahapan evaluasi. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Kemudian tahapan yang keempat kita masuk analisis. Ini pertanyaan pemantiknya, bagaimana saya menggunakan rubrik tulisan refleksi selama ini. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Kemudian tahap selanjutnya konklusi atau kesimpulan. Pertanyaan pemantiknya, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Dan yang terakhir kita masuk ke tahap RTL atau rencana tindak lanjut. Ini ada pertanyaan pemantik, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOKA yang reflektif. Siapa yang bisa membantu saya?
Baik kakak, apakah ada yang sudah selesai?
Baik kakak, izin nggih nanti saya tunjuk mungkin satu atau dua peserta untuk membacakan hasil refleksinya nggih. Nanti bisa share screen juga, kemudian bisa dibacakan nggih. Saya tunjuk atau mau ada yang bersedia ini kakak mungkin membacakan hasil refleksinya nggih terkait dengan pembelajaran kita nggih dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.3. Kita menggunakan framework HIP nggih dan 6 tahapan. Monggo dari kakak mungkin ada yang bersedia untuk membacakan hasil refleksinya atau saya tunjuk saja nggih. Saya pilih nggih, saya coba cek dulu yang sudah selesai. Sambil yang belum selesai bisa sambil mengerjakan nggih. Karena kita ini satu JP nggih kakak. Biar nanti tidak terlalu malam gitu. Kak Ririn mungkin sudah selesai nggih? Kak Ririn mungkin bisa dibacakan nggih Kak Ririn. Nanti bisa Kak Ririn share screen juga boleh. Seperti itu. Monggo Kak. Cukup saya bacakan saja nggih mboten sah share screen. Oke, tidak apa-apa. Monggo. Yang pertama, sebentar Kak. Yang pertama yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Satu, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang telah ditulis? Dari jawaban saya yaitu selama ini saya menulis refleksi setelah mempelajari keseluruhan materi. Lalu saya tulis adalah hal-hal yang telah saya dapatkan dan yang saya rasakan selama melakukan pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi. Jawaban saya, perasaan saya saat menulis refleksi adalah semangat, karena agar bisa mengetahui kembali apa yang telah didapatkan, kekurangan dan kelebihan apa yang ada selama melakukan pembelajaran. Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, hal apa yang masih menjadi tantangan. Hal yang menjadi lebih baik adalah mampu mengetahui kekurangan agar dapat diperbaiki di kesempatan selanjutnya. Hal yang masih menjadi tantangan adalah mengoptimalisasikan apa yang telah didapatkan agar bisa dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Saya biasanya yang saya gunakan yaitu refleksi 4F. Selanjutnya, yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi yang baik, yang dengan lebih baik, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Itu lebih memahami apa yang telah dipelajari dan meningkatkan kemampuan menilai diri sendiri. Selanjutnya, yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan saya menjadi guru PJOK yang relatif? Siapa yang bisa membantu saya? Jawaban saya, yaitu terus menambah wawasan dengan cara mengikuti berbagai pelatihan mandiri baik di PMM atau yang di online lainnya, dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk berbagi pengalaman, contohnya seperti rekan-rekan KKG PJOK. Selanjutnya, sudah.
Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Kak Ririn yang sudah membacakan hasil refleksinya nih. Sudah dibacakan dengan sangat bagus nih. Baik. Dan Kak Ririn menggunakan refleksi 4F nih atau 4P. Sebenarnya banyak nih model-model refleksi, bisa Kak gunakan semuanya nih. Semuanya juga bagus, baik-baik semuanya sesuai dengan karakteristik nih yang terjadi di lapangan. Ada refleksi 4C, ada refleksi topi, kemudian ada papan bercerita dan lain-lain nih. Banyak sekali refleksinya. Walaupun kalau refleksi menggunakan sebuah pertanyaan pemantik sendiri itu sebenarnya tidak apa-apa nih, karena saya juga pernah nih waktu itu sengaja membuat refleksi terkait dengan pembelajaran. Ternyata waktu itu saya menemukan kejadian unik nih. Ternyata waktu itu suara saya itu tidak terdengar sampai belakang. Jadi ketika pembelajaran kan kita berbaris nih. Ternyata siswa yang di belakang itu tidak mendengar suara saya seperti itu. Jadi memang kita sebagai guru PJOK juga ketika mengajar juga suaranya harus lantang nih. Harus jelas biar belakang juga mendengar seperti itu. Itu singkatnya seperti itu. Mungkin ada yang bersedia untuk membacakan lagi satu lagi mungkin dari kakak-kakak semuanya. Ada yang bersedia atau cukup nih? Karena ini kita cuma satu JP nih, kakak-kakak. Nanti kayaknya cukup Kak. Ya. Waktunya sudah nggak cukup. Ya Ceria. Ya, Seneng banget pakai rekor musik leren kok. siap Kak Yas. Baca lagu maca ya Pak. Ada Ayo, yang Fajar, bersedia Fajar, mungkin Fajar. membacakan satu lagi. Aku nembe mlebu masih cukup. Oh ya berarti Pak Atik silakan Kak Atik. Pak Eko dibokon wajib tutup kamera bayi. Urung mudang. Ini saya cek juga masih ada nih beberapa yang belum selesai. Nanti bisa diselesaikan nih kakak. Karena kemarin nun saya izin nih di beberapa rubrik yang saya bagikan itu masih ada yang belum mengisi nih. Itu yang pertama terkait dengan ini aset nih. Itu yang saya bagikan di Padlet juga masih kurang nih. Ada beberapa itu yang belum mengisi. Kemudian yang di Excel juga belum nih terkait dengan 7 aset yang dimiliki di satuan pendidikan atau di sekolah kakak itu juga masih ada beberapa yang belum nih. Izin nih, ini saya coba share screen sebentar. Ini masih ada beberapa yang belum nih kakak. Nah ini sebagian besar sudah nih. Kak Ririn ini belum. Terus ini aset sosial juga masih ada beberapa yang belum ngisi. Aset politik juga masih belum nih. Itu linknya sudah saya share di grup WA nih. Kakak mungkin bisa lanjut diisikan. Seperti itu. Mungkin yang di Padlet juga masih ada 2 peserta. Kalau tidak salah masih ada 2 peserta yang belum mengisi. Ini yang di Padlet. Ini nih kakak. Nanti bisa diklik ini nih tanda silang bisa ditambahkan. Itu. Belum. Ini Kak Iful sudah, Kak Atik sudah nih, Kak Suparminto, Kak Tia sudah, Kak Uriantoro sudah, Kak Mangil, Kak Siti juga sudah. Yang belum nanti izin nih, bisa segera mengisikan. Oh, Ririn jebule. Alah. Biasa Ririn. Grup sebelah wis rampung kabeh kok. Baik kakak, sebelum saya akhiri, barangkali mau ada yang disampaikan Kak terkait dengan kegiatan kita di PKG PJOK kelas 14 ini Kak. Kita dibikin santai saja nih kakak, tetap semangat nih mengikuti sampai dengan selesai. Izin ini ada saya sampaikan nih satu peserta nih yang
kemungkinan akan mengundurkan diri dari kelas kita. Saya juga sudah sampaikan ke admin, ke Kak Bentar juga itu selaku dari BPGP, kalau untuk mengundurkan diri itu mohon maaf sekali tidak bisa gitu, karena kita sudah masuk ke pembelajaran seperti itu. Kalau misalkan mau mengundurkan diri itu waktu kemarin gitu, di awal sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Jadi ya saya sebagai fasil gitu, intinya sudah mengingatkan sesuai dengan komitmen kita gitu, harus bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Kita dibikin santai saja gitu, misalnya ada kakak-kakak yang ada kegiatan urgent sekali, monggo bisa ikuti kegiatannya. Tapi untuk kehadiran bisa masuk ke Meet gitu, nanti bisa di off kan kamera, karena kita untuk kehadiran itu juga penting ya Kak. Kemarin juga informasi dari BPGP, apabila ada peserta yang tidak aktif nih mengerjakan tugas, kemudian sudah 2 kali bisa ikut tatap paya, terus kemudian tugasnya jarang dikerjakan, itu juga nanti tidak akan dipanggil untuk mengikuti kegiatan luring atau tatap muka seperti itu. Saya sebagai fasil terima kasih kepada kakak-kakak semua nih, kelas 14 ini luar biasa sekali nih. Semangat walaupun di sela-sela kesibukannya nih. Saya yakin kakak semua ini punya kesibukan masing-masing lah. Kita juga tahu lah ya, untuk guru PJOK ini kegiatan itu banyak sekali. Kegiatan di lapangan nih, belum ada yang melatih juga nih. Melatih renang. Karo nyelip. Kak Ririn nih. Mungkin kapan-kapan kita bisa renang bersama gitu. Juragan renang, siji maning juragan KPPS. Mbak Siti Asahro itu yang juragan. Kak Fasil, mungkin untuk ini jam jimit mungkin kepriwe penake lur. Nah itu monggo kakak kita sepakati nggih. Ini baru pertama kali kita di jam malam nggih. Mungkin bagaimana nggih enaknya, apakah harus siang atau malam atau sore, monggo. Kita sebagai fasil intinya sesuai kesepakatan nggih. Jam 10 pagi. Sama enak gitu. Pagi. Kalau saya pribadi sih enaknya sekitar sebelum jam 12 lah, kalau masih di sekolah itu kan kita sudah santai. Yang SD tapi Kak Fasil, yang SD kan jam 10 sudah santai begitu. Jangan dibuka Pak. Jangan dibuka. Mau jam 8 juga nggak apa-apa. Nah, gue maksudnya. Si Parminto ya semangat banget biar jam 8 malah. Ya kesepakatan aja lah. Aku sih seneng-seneng baik. Sing penting aku gak rampung lah. Misalnya kita buka opsi nggih, tambahan satu opsi lagi dari jam 10 nggih. Karena kemarin juga Kak Wuryantoro nggih, kalau tidak salah. Itu di jam itu juga kosong. Kebetulan Kak Wuryantoro malah mengajarnya di jam setelah jam 12 nggih. Nah iya. Seperti itu. Tapi monggo untuk semuanya juga, mungkin yang dari SMP Kak Iful nggih. Apalagi Kak Iful manut, Kak Iful nanti manut. Kalau saya manut. Nah, baiknya itu yang SMA, yang Pak Toro itu kira-kira tanya dulu, kiranya bisa bersedia kapan. Nanti yang lain bisa mengikut. Kayaknya Pak Toro kan kemarin menyampaikan di kisaran setelah jam 3 lah, kalau tidak salah. Kalaupun kan setiap hari kan belum tentu bisa sore, ataupun bisa agak siang, misalnya jam 2 bisa mungkin. Tinggal polling saja, Kak. Setiap mau pertemuan polling saja. Tinggal milih lah. Tadi kan Kak Fasil sudah memberi keleluasaan, kita boleh off cam selama masih ada kegiatan kayak gitu. Udah diambil itunya aja. Yang malam dengan Kak Ririn, setiap mau kegiatan dibikin polling saja, tetapi ada jam 10-nya. Jam 8. Kalau
Kalau 1 JP Jam malam 8, aja ya, jam Bu. Oke, berarti sesuai kesepakatan nggih, kita tambahkan polling dari jam 10 nggih. Itu sudah Ya. ideal lah nggih. Kalau terlalu pagi takutnya inilah ya. Kita syarat sedikit pengajar di lapangan sedikit lah seperti itu nggih, Kak. Siap. Jam 10 kita tambahkan polling di jam 10. Seperti itu. Lagian tidak setiap hari. Ya, untuk besok di hari Senin nggih, Kakak, di tanggal 7 itu kita 3 JP nggih. 3 JP berarti 45 menit kali 3. Seperti itu. Nanti bisa dilihat di jadwal kata saya share. Mantap. Seperti itu nggih. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Izin mengingatkan lagi nggih terkait tugas video, Kakak. Ini masih ada 3 minggu lagi nggih. Kesempatan bagi Kakak untuk bisa mengerjakan pembuatan video sebelum nanti kita masuk ke kegiatan tatap muka. Nanti di kegiatan tatap muka kita ada tugas menganalisis video pembelajaran yang Kakak buat. Itu seperti itu. Terus juga kemudian itu biasanya saat kelas itu ada ini. Tapi nanti saya serahkan kepada Kakak semuanya gitu. Terkait dengan apa jersey itu nanti itu bisa dikondisikan lah nanti. Monggo Kakak. Monggo barangkali ada satu lagi yang mau disampaikan sebelum kita akhiri. Ini pas jam 9 ini. Tetap semangat ya, Kak. Monggo Kak Muriantoro. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya merasa senang ini, alhamdulillah kegiatan yang dilaksanakan malam hari yang memungkinkan buat saya begitu. Artinya apa ya? Tugas-tugas di sekolah juga sudah saya laksanakan, kemudian saya juga masih bisa kemudian mengikuti PKG PJOK ini juga dengan baik. Nah, kemarin juga sudah saya sampaikan untuk kendala-kendala saya pada saat polling di jam 1. Sekali lagi saya mohon maaf, saya juga bukannya tidak menghargai pendapat dari kakak-kakak semua, tapi saya teringat dengan apa yang disampaikan pada saat pembukaan, yaitu bahwa harapannya kegiatan PKG PJOK ini kan tidak mengganggu kegiatan tugas Bapak Ibu Guru. Itu yang saya ingat. Dengan bagaimana caranya, yaitu dengan pembuatan kesepakatan kelas. Nah, kemarin saya masih merasa gini ya, belum terakomodir karena rekan-rekan kelas di kelas kita kan nun sewu di jam 1 itu rata-rata sudah selesai. Sementara saya sendiri kan karena saya di SMA kan sebenarnya sampai sore. Sehingga saya harus agak keteter kemarin mengikuti kegiatan tersebut. Meskipun sebetulnya bisa-bisa saja, tapi ya sebetulnya saya berharapnya bisa tugasnya saya laksanakan, tapi juga PKG-nya juga bisa saya ikuti. Sehingga saya kemarin mengusulkan kalau polling itu dimulai pukul 15.30 atau pukul 15 lah paling tidak. Sehingga saya punya kesempatan untuk memilih polling tersebut. Kalau kemudian pollingnya saya nggak terpenuhi nggak apa-apa karena itu sudah polling, tapi paling tidak kan saya, untuk jam saya udah terakomodir bahwa seluruh peserta PKG ini mampu memilih untuk polling yang ada, semuanya mampu mengungkapkan pendapat yang ada, sehingga betul-betul harapannya polling itu bisa mewakili keseluruhan dari seluruh peserta di kelas ini begitu. Kalau kayak kemarin saya merasa belum terakomodir begitu, karena di jam 1-nya kan saya masih ada tugas begitu. Sementara yang lain insya Allah sih
tugasnya udah diselesaikan begitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Uriantoro nggih. Pasti kita tampung semua nggih Kak untuk beberapa usul dari kakak-kakak semua, juga kita pasti putuskan atau cari titik tengah nggih, jalan tengah biar semuanya sama-sama enak. Kalau Uriantoro kan ini ngajar di SMA nggih. SMA itu suasananya berbeda nggih Kak. Kadang ada yang ngajar sampai sore. Kalau kita rata-rata guru SD dan SMP itu jam 10 atau jam 11 malah itu udah selesai itu sih. Gitu. Jadi untuk SMA kan 5 hari jam kerja, kemudian selesainya sampai jam 15.30. Kebetulan di semester ini jadwal saya itu ada jadwal jam ke-8, 9, 10. Itu 3 hari, hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Kalau hari Kamis sih saya bisa, insya Allah jam 1-nya. Tapi kalau jam 1 itu kan berarti hampir 1 minggu saya ada jam siangnya mulai hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Kalau Jumat ekstra begitu. Nah, kalau ekstra itu memang saya ada rekan sebetulnya, saya hanya mengawasi begitu. Tetapi kan itu dilaksanakan juga setiap minggu. Kemudian ada kemungkinannya rekan saya itu kan bisa dan nggak bisa. Kalau pas nggak bisa, berarti kan saya yang harus menggantikan. Berarti saya mau nggak mau kan harus di jam itu harus standby begitu. Terima kasih. Oke, baik Kak Uriantoro nggih. Tentunya kita juga semua peserta inilah saling memahami nggih satu sama lain. Tadi sudah kita sepakati nggih, kita tambahkan opsi jam 10 atau gimana Kakak? Tambahkan opsi jam 10 tanpa menghilangkan opsi jam 1 nggih. Seperti itu nggih. Atau tambahkan opsi jam 10 hilangkan jam 1. Kalau dari saya pribadi sih jam 1 tetap ada nggih. Kita hanya menambahkan opsi pilihan jam 10 karena itu pun kita jadwalnya sudah ditentukan nggih dari BPGP. Itu kadang seminggu 2 kali, kadang seminggu 3 kali, malah kadang ada yang 1 minggu itu tatap mayanya cuma 1 kali. Sepakat nggih seperti itu nggih Kakak, kita tambahkan opsi jam 10 nggih. Untuk yang jam 1 sore malam itu masih ada. Begitu. Sepakat. Itu nggih. Ya. Sepakat. Ya kalau memang seperti itu keadaannya ya tetap sepakat lah. Saya tetap berupaya dua-duanya jalan, apapun keadaannya ya ini kesepakatan. Kalau memang keadaannya seperti itu ya sudah dijalani saja. Terima kasih. Mungkin juga nanti juga teman-teman atau kakak semuanya juga bisa memahami nggih. Atau nanti pilih yang jam 10 seperti itu. Atau sore atau malam seperti ini. Monggo nggih. Kita tambahkan opsi jam 10 sampai karena kita rata-rata 2 JP nggih. Di jam 10 nanti selesai jam setengah 12. Itu. Paling yang 3 JP itu cuma 2 kali kalau tidak salah itu. Yang 3 JP 3 kali atau 2 kali itu. Mungkin itu nggih Kakak. Sebelum kita akhiri seperti biasa untuk kita akhiri pimpin berdoa nggih. Saya tunjuk Kak Tias nih, saya izin monggo Kak Tias bisa untuk memimpin doa. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Fasil, teman-teman semuanya. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Waktu saya. Terima kasih Kak Tias yang sudah memimpin doa pada pertemuan tatap muka malam hari ini nggih. Seperti biasa izin on cam nggih untuk semua peserta kita abadikan momen ini dengan foto bersama. Monggo gayanya mau seperti apa sepakat nggih. Atau hormat atau mengepal atau seperti apa nggih atau kepala dan lain sebagainya monggo. Jar on cam jar. Ono kok nganglu karena fotone. Jar. Manggil kayak ngantuk. Ini monggo gaya apa ini? Cibi-cibi nggih.
Cici Kak Urantoro bersedia atau tidak itu gaya Cici? Gaya mancing gue Pak Eko gue. Ririn marayu. Monggo untuk gayanya nggih disamakan semuanya. Saya tidak bisa pegang screenshotnya. Siap Wil, nggih, ya, satu. pengen. Pak Iful bisa on cam sebentar atau ada keperluan nggih? Ya, monggo. Siap. Gayanya gimana ini? Kepal atau hormat atau gaya seperti ini boleh monggo. Kayak gini kampanye apa enggak? Iya, jangan kayak gitulah. Itu udah dipindah sindang. Oke, monggo nggih, bebas mawon. 1, 2, 3. Pindah karang jambu. Ya, nggih, sekali lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kakak-kakak hebat semuanya nggih. Sudah bersedia mengikuti kegiatan utamanya pada malam hari ini. Saya sebagai Fasil, saya Natif, terima kasih. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Eko.